Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan channel Sukses dengan Logika Tuhan. Seperti biasa, dari jalanan saya akan berdiskusi dengan sahabat-sahabat sekalian berkaitan dengan pola-pola berpikir yang kita coba rujukan, kita coba sinergikan cara berpikir kita bersumber kepada sumber yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab suci Al-Qur'an. Ya, sahabat-sahabat sekalian, ini tentunya berkaitan dengan dunia pendidikan ya, karena berpikir itu sesungguhnya objek atau bagian daripada proses bagaimana ngelatih anak-anak itu supaya mampu berpikir dengan baik, berpikir dengan sehat. Dan tentu orang bertanya, kalau berpikir sehat itu ukurannya apa gitu. Nah, kita kan tidak tahu ukuran berpikir sehat itu bagaimana ya. Kalau misalkan sekarang berdasarkan suhu badan, orang itu dikatakan sehat, kan ada ukurannya, berapa suhu badan itu yang sehat. Nah, ukuran sehat suhu badan itu kan 36 ya, 36 derajat. Kalau 37, 38 itu sudah tidak sehat, itu suhu badan. Nah, maka dari itu kan kita juga masa COVID-19 ini kalau masuk ke satu tempat, kita diukur badan kita berapa suhu kita. Kalau 36 dianggap normal gitu. Nah, sekarang berkaitan dengan berpikir itu sehat atau tidak, itu kan harus ada ukurannya. Nah, nanti kita bisa mengidentifikasi orang itu pikirannya sehat atau tidak. Nah, ini tentu debatable ya sahabat-sahabat sekalian, tapi dalam hal ini saya ingin ngasih ide atau gagasan ya. Kalau diterima ya mangga silahkan, kalau tidak diterima ya silahkan cari sendiri lah. Nah, tugas saya kan di sini hanya berbagi saja. Bisa jikalau gagasan itu bisa diterima dan dimanfaatkan, bermanfaat ya alhamdulillah. Dan itu yang saya harapkan. Dan apapun kebermanfaatan itu kan yang kita lakukan sesungguhnya akan bermanfaat bagi diri kita sendiri gitu. Nah, saya coba urailah sahabat-sahabat sekalian, apa sih contohnya cara berpikir sehat itu. Saya coba kembangkan sahabat-sahabat sekalian, kalau berpikir sehat itu dasarnya nih ya, orang bisa dikatakan pikirannya sehat atau tidak itu jikalau di dalam pikiran orang itu mengesahkan Tuhan. Segala sesuatu yang dilaksanakan itu dia selalu merujukan atau mengalamatkan semuanya atas kehendak Tuhan yang esa, Allah Subhanahu wa taala. Itu dasar dari pikiran sehat. Kalau ada Tuhan-Tuhan selain daripada Tuhan yang esa, nah itu sudah tidak sehat gitu. Misalnya bahwa kita bertindak sesuatu itu berdasarkan karena ini adalah perintah dari perintah atas dasar perintah itu dari selain Tuhan ya, bisa dari hanya manusia, kemudian itu perintah dari dari pemikiran hasil dari pemikiran manusia dan sebagainya. Jadi artinya ya perintah-perintah yang meniadakan Tuhan itu, jadi apa kita kerjakan itu kita tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pemberi perintah ya, sepertinya. Jadi kan tapi ini juga harus agak cerdas memahaminya ya sahabat-sahabat sekalian. Kalau misalkan kita di dalam sebuah lingkungan organisasi, kita ini harus taat
perintah kepada Tuhan atau perintah kepada pimpinan? Ini dalam organisasi ini. Taat kepada pimpinan atau taat kepada Tuhan? Ini pertanyaan nih. Kalau dalam sebuah organisasi, kita berorganisasi, kemudian di dalam lembaga swadaya masyarakat, di dalam lembaga pemerintah, ini harus taat kepada manusia, kepada pimpinan atau taat kepada Tuhan? Nah, ini pertanyaan ini sederhana, sahabat-sahabat sekalian, tapi butuh jawaban yang kalau tidak memahami cara berpikirnya bisa salah juga. Orang misalkan akan mengatakan taat saja kepada Tuhan. Dalam prakteknya ya bisa terjadi chaos juga. Karena apa? Karena merasa saya taat kepada Tuhan, ketika ada perbedaan pendapat itu akan terjadi konflik, akan terjadi akan terjadi kelompok-kelompok dan terjadi faksi-faksi. Nah, kalau kita taat kepada pimpinan, nah, nanti kita dianggap menuhankan pimpinan gitu kan. Ini jadi ada sesuatu yang perlu kita ada metode, ada cara gitu, ada cara memahaminya bagaimana sih supaya kita ini menjadi tertib dan teratur. Nah, ini permasalahan ini sering terjadi di dalam sebuah organisasi. Orang itu dalam organisasi itu taat kepada Tuhan atau taat kepada pimpinan. Nah, maka dari itu kita harus menambah wawasan kita. Jadi kalau kita taat kepada Tuhan, kita juga harus mengerti apa saja sih perintah Tuhan itu. Perintah Allah itu apa saja. Ya, makanya kalau kita ingin tahu apa sih yang diperintahkan Allah itu, berarti ya kalau kita meyakini sebagai umat beragama, kita kan punya kitab suci. Orang Islam punya kitab suci Al-Quran. Kita harus menggali ide-ide, gagasan, perintah-perintah Tuhan itu apa saja sih, sumbernya kepada Al-Quran. Kalau tidak kita temukan di dalam Al-Quran, ya mungkin kita belajar hadis. Karena hadis-hadis itu kan setelah diverifikasi itu isinya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah, jadi pertanyaan itu bisa kejawab, sahabat-sahabat sekalian. Jadi ketika di dalam sebuah organisasi kita taat kepada Tuhan atau taat kepada pimpinan, maka kalau kita baca, Allah itu memerintahkan taat kepada pimpinan. Itu jadi Allah memerintahkan taatilah pimpinan. Nah, masuk akal enggak? Kenapa? Kalau jadi kalau kita taat pimpinan itu sudah menunjukkan taat kepada Allah. Itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi dalam organisasi kita betul harus taat kepada Allah, tapi kalau kita taat kepada Allah, Allah balik merintah kepada kita, taatlah kepada pimpinanmu. Nah, jadi orang-orang yang dalam organisasi taat kepada Allah itu dia akan menaati pimpinan, karena Allah memerintahkannya gitu. Jangan kita merasa taat kepada Allah lalu kita mengabaikan pimpinan, kacau nanti dalam organisasi itu. Maka Allah tuh sangat mengerti dan sangat tahu bagaimana supaya teratur dalam lingkungan organisasi, di pemerintahan, di lembaga swadaya masyarakat, di sekolah, dimanapun, di keluarga, maka harus ada leader, itu harus ada. Itu. Dan hadis-hadis pun banyak yang ya sangat sangat mengutamakan bahwa kepemimpinan itu menjadi satu hal yang penting, dan sebegitu pentingnya maka ada hadis-hadis Nabi yang mengatakan, seperti contoh kepemimpinan di keluarga, bahwa seorang istri itu surganya ada di suaminya. Itu loh. Ini bukan berarti merendahkan kaum perempuan, tapi sebetulnya ini sistem berorganisasi dan untuk menjaga keteraturan sosial, untuk menjaga dari kekacauan itu, maka di situ leadership harus kuat.
Maka Allah pun memberikan amanat kepada kita semua untuk taat kepada pimpinan. Bahkan hadis Nabi mengatakan, sekalipun pemimpin pada saat itu melakukan penindasan, disenangi dan tidak disenangi, maka Nabi menyarankan untuk tetap taat saja di situ dan sabar. Nah, jadi kepemimpinan ini menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk kita pahami bersama. Nah, ini makanya berangkat dari pertanyaan ketika dalam organisasi itu taat kepada pimpinan atau taat kepada Allah. Ya berarti jawabannya harus taat kepada Allah. Tapi kita harus tahu ketika taat kepada Allah, Allah itu merintahin taat kepada pimpinan. Nah, jadi dalam pikiran kita taat kepada Allah, dalam tindakannya, aplikasinya kita tuh menjadi orang yang taat kepada pimpinan. Dan kenapa begitu? Jawabannya supaya terjadi keteraturan sosial. Itu. Ya, jadi sebuah lembaga, sebuah negara tidak akan bisa mencapai tujuan jika kepemimpinannya banyak. Sebuah pesawat yang besar, dia berangkat dari sebuah bandara menuju bandara, itu tidak akan sampai ketika pilotnya banyak dan masing-masing punya cara pandang. Tapi tetap saja harus satu pilot yang mengendalikan, sehingga pesawat bisa efektif dan efisien menempuh perjalanan dari satu bandara ke satu bandara yang lain. Nah, ini sama dalam organisasi juga. Kalau ada yang coba tidak taat kepada pimpinan lalu membuat sebuah ketentuan yang ketentuan itu kadang berseberangan dengan pimpinan, ya menurut saya organisasi itu tidak akan pernah menjadi organisasi besar. Dia akan terus saja bermasalah di dalam dan tidak akan menyelesaikan permasalahan. Sementara tugas-tugas yang harus dikerjakannya akan terbengkalai karena sibuk di dalamnya itu, sibuk untuk bertarung dengan dirinya sendiri untuk masalah-masalah yang tidak menyelesaikan permasalahan dari pekerjaan yang harus sesungguhnya harus dikerjakan. Itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi tema kita kan berpikir sehat ya, tapi salah satunya cara berpikir sehat itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Itu salah satunya contohnya adalah dia akan menaati apa segala perintah Allah, dan Allah memerintahkan itu taat kepada pimpinan. Nah, jadi tanpa melihat apa motivasi di balik itu di pikiran orang, di niat orang, tapi kalau orang-orang yang taat kepada pimpinan itu orang-orang sehat. Nah, jadi kalau yang tidak taat pimpinan ya tindakannya seperti itu, tapi bukan tindakannya sebetulnya sesungguhnya yang tidak sehat, tapi pikirannya gitu. Nah, itu salah satu standar bagaimana kita berpikir sehat, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi kalau selama ini punten ya, karena ini saya pahami seperti itu ya, tapi kalau ini menyinggung dan ya saya itu hanya mengungkapkan saja, tidak bermaksud mengadili dan menghakimi. Tapi artinya kalau kita tidak taat kepada pimpinan dalam berorganisasi, itu cara berpikir kita berarti tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Karena kita tidak termasuk orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu sahabat-sahabat sekalian sebagai contoh ya. Nanti kita akan bahas lagi cara-cara berpikir sehat lainnya apa tuh. Jadi satu itu sudah saya ungkap, basically dari berpikir sehat itu bahwa kita selalu berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang esa. Selama di otak orang itu ada Tuhan Allah yang esa itu, maka bisa dikatakan otak itu sehat, cara berpikir itu sehat.
Tapi selama orang tidak mengakui bahwa dalam setiap aktivitasnya itu ada intervensi Tuhan, ada kehendak Tuhan, ada qadar roh Tuhan, kemudian ada sunatullah, ya saya kira itu cara-cara berpikir yang tidak sehat. Dan tentu cara berpikir yang tidak sehat itu akan berdampak kepada diri kita sendiri. Demikian sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita di lain waktu kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.